Halo geng, balik lagi di channel Kupas Tuntas geng. Apa kabar dengan akun kalian? Apa udah ada tanda-tanda kegacoran? Atau gimana geng? Gue doain yang lagi proses terapi akunnya segera gacor. Nah geng, di kesempatan kali ini gue mau coba ngebahas ciri-ciri atau tanda-tanda akun akan mulai segera gacor. So sebelum kita bahas mendalam lagi, sebelum kita kupas secara tuntas, gue saranin buat kalian, coba deh kalian tonton dulu video gue di sebelumnya. Tujuannya apa geng? Tujuannya supaya kalian tuh paham step by stepnya geng. Ya, jadi di video-video sebelumnya itu gue udah ngejelasin tentang algoritma sistem Gojek seperti apa, seberapa pentingkah aplikasi tambahan, terus cara terapi akun seperti apa. Jadi prioritas GoFood pun di situ gue udah bahas. Terus yang terakhir itu apa ada akun prioritas. Ya, saran gue lu tonton dulu video-video gue sebelumnya supaya kalian begitu masuk nonton di video ini kalian gak gagal paham geng. Jadi step by stepnya kalian bisa menyimak secara rinci supaya tidak gagal paham. Nah kalau kalian udah tonton semua dan kalian suka dengan video-video gue, apalagi bisa bermanfaat dengan apa yang udah gue sampaikan dari video-video gue tersebut, langsung di subscribe geng. Ya, jangan lupa langsung di subscribe. Nah jadi di video kali ini geng, gue mau ngejelasin ada fase-fase atau tingkatan-tingkatan momen-momen lah ya gue bilang ya, dimana kadang-kadang kita kurang jeli atau jangan-jangan bahkan lengah karena ketidaktahuan kita bahwa sebenarnya akun kita ini sedang menunjukkan masa-masa kegacorannya. Cuman terkadang disinilah kita lengah. Nah inilah yang mau gue bahas geng. Berikut dengan ciri-cirinya seperti apa. Nah jadi gini geng, ada 3 fase yang akan gue bahas ya. Fase pertama, fase kedua, atau fase ketiga, atau secara tingkatan lah ya, tingkatan 1, 2, dan 3. Ada 3 tingkatan yang akan gue bahas di sini untuk menjelaskan ke kalian semua ciri-ciri akun akan mulai segera gacor. Nah di fase awal ini biasanya dalam 8 jam kerja seperti yang gue bilang di video gue sebelumnya, itu akun kalian sudah mulai menunjukkan 8 trip order, 1 sampai dengan 8 orderan ya. Nah di masa-masa ini, di masa-masa kalian sangat-sangat berjuang untuk mendapatkan 8 trip tersebut ya. Gue nyaranin di video sebelumnya karena 8 jam kerja aja udah balik ya kan, gak usah terlalu memforsil. Fase pertama tuh geng, di fase-fase inilah perjuangan kalian itu sangat menentukan. Lalu di fase kedua atau di tingkatan kedua, nah disinilah sebetulnya akun kalian itu udah menunjukkan kehebatannya. Kenapa gue bilang udah mulai hebat? Tapi disinilah kebanyakan driver yang lengah, bahkan banyak yang menyerah. Jadi hati-hati ya geng. Nah, di fase kedua ini biasanya orderan sudah menunjukkan 1 sampai 8 trip, tapi jam 12 selesai. Maksudnya gini geng, biasanya kalau di fase pertama dari jam, misal kita ambil permisalan seperti ini, kalian on beat jam 7, kalau 8 jam berarti jam 3 selesai atau jam 4 lah ya. Jam 3 selesai, itu cuma dapat 8 trip. Tapi kalau masuk ke fase 2 ini, akun itu biasanya jam 7 sampai jam 12 siang itu sudah mendapatkan 8 trip order. Nah ini sebetulnya akun ini sudah menunjukkan kehebatannya di fase kedua atau fase menengah ini gue bilang. Nah cuman kebanyakan driver menyerah karena disinilah letak permasalahannya. Akun mendadak delay.
Ya, biasanya dari jam 7 sampai jam 3 8 order. Masuk fase kedua dari jam 7 sampai jam 12 udah dapet nih 8 order. Tiba-tiba delay. Delaynya itu bisa 2, 1, bisa sampai 3 jam paling lama. Bisa sampai 3 jam delaynya. Artinya kalau misalkan dari jam 7 sampai jam 12 artinya kan 5 jam. Kalau sampai jam 3 berarti 8 jam kan. Nah, ini bisa delay. Nah, disinilah gua saranin kalian jangan menyerah. Cari minimal 1 trip lagi, geng. Walaupun delay. Cari 1 trip. Tujuannya apa, Bang? Tujuannya untuk memperbanyak riwayat order. Menambah lah ya istilahnya. Menambah riwayat order. Tujuannya ke sana, geng. Ya, di fase kedua ini jangan menyerah karena di-delay sama akun. Jangan berasumsi, sama aja ini gua. Kemarin gua 8 jam kerja dari jam 7 sampai jam 3 8 order. Sekarang dari jam 7 sampai jam 12 udah 8 order. Giliran udah 8 order di-delay 2 jam. Jangan, geng, jangan nyerah. Di sini nih kadang-kadang driver kelemahannya di sini. Padahal disitulah masa-masa tuh akun mau bus lah istilahnya. Akan segera menunjukkan kegacorannya. Kalau kalian sudah bisa melewati tahap fase menengah tadi atau fase kedua tadi, kalian akan lulus, gue bilang, atau masuk ke fase ketiga. Fase terakhir. Fase dimana gue bilang akun kalian sedikit lagi untuk gacornya tuh nggak kira-kira lah gue bilang ya. Nah, di fase ini biasanya ciri-cirinya itu akun sudah mendapatkan 15 sampai 20 order atau bahkan bisa lebih ya. Nah, itu ciri-cirinya, geng. Jadi di fase-fase akhir ini tugas kalian tinggal mempertahankan si akun. Gimana caranya supaya kegacorannya stabil. Nah, jadi dari 3 tahapan atau tingkatan itu gue rasa kalian cukup jelas ya, geng. Nah, berikutnya gue mau sedikit juga ngulas ciri-ciri dari akun kita tuh seperti apa. Itu dari tingkatan fasenya tadi yang gue bahas. Sekarang ini ciri-ciri itu maksudnya gimana ya gue bahasnya ya. Dari si akunnya lah intinya ya. Jadi gini, geng. Di fase kedua tadi kan biasanya itu delay. Nah, ciri-cirinya lulus menuju fase ketiga, di saat momen-momen delay kalian itu udah mulai dimasukin orderan, udah mulai dapat order. Itu ciri yang pertama tuh. Nah, itu udah mulai tuh tanda-tandanya tuh, udah mulai akan masuk ke fase ketiga. Nah, yang berikutnya atau yang kedua ini, itu ciri-ciri lainnya itu akun dapat ordernya itu ngeblas, geng. Tahu ya, paham ya ngeblas ya. Mungkin di setiap daerah bahasanya mungkin beda-beda ya. Tapi yang gue pahami di sini biasanya bahasanya itu ngeblas. Jadi gini, ngeblas itu kita di mana dapat orderannya di mana. Bisa jarak penjemputan atau pengambilan order itu bisa mungkin 3-4 kilo, 3 kilo lah biasanya. Ya, memang masalah ngeblas ini banyak banget polemik ya dari omongan-omongan driver di lapangan. Tapi sebetulnya ini salah satu ciri-cirinya, geng. Sedikit gue jelasin kenapa akun kalian mulai ngeblas. Yang pertama, akun kalian udah mulai kebaca dalam artian gini, geng. Kalau sistem ya bicaranya ya. Kalau biasanya kita yang sibuk nyari order, sekarang beda, dibalik. Jadi order yang nyari akun. Paham gak nih, geng, maksud gue? Jadi maka terjadilah ngeblas. Logikanya gini, geng. Di tempat orderan tersebut, atau kita ambil contoh, gak usah GoFood lah. Di resto tersebut banyak yang nongkrongin driver. Banyak banget. Kenapa kita yang jaraknya 2 atau 3 kilo yang dapat orderan? Pertama, karena histori kita sudah kuat. Kedua, akun kita sudah jadi. Ketiga, bukan orderan yang nyari kita, tapi akun kita yang mencarikan order. Secara sistem seperti itulah, mudah-mudahan kalian paham.
Inilah salah satu kalau yang gue pahami kenapa orderan itu bisa ngeblas. Jadi kalau kita bicara secara histori itu kan banyak, yang histori waktu, histori layanan, histori jarak, kilometer, jarak tempuh, terus histori tempat. Itu banyak kalau bicara histori, apaan aja yang dilihat sama sistem Gojek. Seperti yang di video sebelumnya lah yang udah gue bahas ya. Jadi begitu akun udah jadi itu, yang paling kuat itu biasanya sepengalaman gue itu histori waktu. Waktu dalam artian gini geng, begitu kalian akunnya udah jadi, biasanya kalau akun udah jadi itu 1 jam 3 order, minimal 2 order, maksimal 4 order tapi jarang. Lo bisa bayangin 1 jam rate-nya bisa 2-4 order. Rata-ratanya 3 order rata-ratanya. Lo bisa bayangin, entry masuk, entry masuk, entry masuk. Jadi udah bukan kita lagi nih yang nyari order udah yang nyariin kita, karena berdasarkan historinya udah kuat, histori layanannya udah kuat, histori jaraknya udah kuat, histori tempatnya udah kuat. Nah, histori waktunya makin kuat, dalam artian 1 jam udah dapet 3 orderan terus nih. Jadi walaupun kemungkinan di jarak terdekat kalian itu secara histori tempatnya orderannya nggak ada, tiba-tiba ada yang jaraknya 2 kilo, udah lu disamperin tuh sama orderan. Sepemahaman gue seperti itu, kenapa terjadinya ngeblas. Gue bocorin sedikit geng. Itu kedua ciri, baru kedua ciri-cirinya ya. Nah ini yang terakhir tadi udah gue bahas, udah gue singgung sedikit. 1 jam udah mulai 3 order, bahkan bisa 4. Rate-nya itu 2-4, tapi mayoritas rata-rata di 3 order selesai. Ya geng ya, mudah-mudahan kalian paham, jangan lengah. Gue bilang, kalian percuma kalau kalian udah nonton video gue dari awal, masalah algoritma, cara terapi akun seperti apa, gacor satu layanan seperti apa, tapi kalian gak paham ciri-ciri akun akan menuju kegacoran, gak paham, udah merosot lagi. Selain merosot lagi, hancur lagi, kemungkinannya bakalan susah buat naik kalau kalian nggak pandai membaca situasi seperti itu. So itu aja dari gua, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalam, salam satu aspal geng.